Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita masuk ke materi algoritma queue atau antrian. Bacanya apa ya? Queue gitu. Q. Nah ya, seperti itu ya. Oke, perbesar. Oke, queue ini adalah antrian data. Nah, seperti antrian pada umumnya di dunia nyata, di antrian data atau queue ini itu berlaku FIFO begitu ya, first in first out. Jadi mekanismenya adalah siapa yang datang ke antrian pertama kali maka dia yang akan dilayani pertama, atau artinya yang datang pertama kali dia yang akan keluar pertama kali juga. Jadi first in first out. Operasi-operasi pada queue yang pertama adalah create gitu ya. Ini digunakan untuk membuat antrian. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi isEmpty. Nah, fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah antriannya kosong atau tidak begitu ya. Kemudian isFull. isFull ini adalah fungsi untuk memeriksa apakah antriannya sudah penuh atau belum. Kemudian ada fungsi atau operasi the queue. Ini digunakan untuk mengeluarkan satu elemen antrian. Tentu kalau antrian yang dikeluarkan adalah elemen yang paling depan, gitu ya. Jadi masuknya dari belakang, keluarnya dari depan, gitu. Nah, the queue ini digunakan untuk menghapus elemen yang paling depan. Kemudian berikutnya adalah fungsi enqueue. Fungsi enqueue ini digunakan untuk memasukkan elemen ke dalam antrian atau memasukkan data ke dalam antrian. Nah, sesuai namanya first in first out the queue ini. Jadi datanya nanti akan masuk, kalau kosong si antriannya dia akan ditempatkan di posisi pertama di antrian. Kemudian data yang berikutnya akan ditempatkan di belakang antrian yang ada begitu ya. Nah, ini menggunakan fungsi enqueue. Kemudian fungsi clear. Nah, fungsi clear ini digunakan untuk menghapus atau mengosongkan antrian. Sebenarnya nanti di prakteknya di datanya itu tidak hilang, benar-benar hilang di antrian queue-nya itu, tapi hanya mengganti nilai, nanti ada namanya nilai tail atau ekor antrian itu ke -1 yang artinya antriannya kosong gitu. Walaupun datanya sebenarnya masih ada di sana tapi tidak bisa diakses karena sekarang tailnya atau ekor di antriannya sudah -1kan. -1kan itu artinya dikosongkan gitu. Kemudian fungsi tampil. Nah, fungsi tampil ini digunakan untuk menampilkan semua data yang ada di queue atau di antrian. Nah, ini contoh dari fungsi create gitu ya. Pasti kalau create itu kita lihat di sini. Dia create misalnya satu antrian pertama, antrian kedua, dan antrian ketiga. Artinya kita punya queue atau punya antrian dengan maksimal 3 gitu, 3 elemen. Jadi panjang antriannya maksimal 3 kalau di sini ya contohnya. Jadi di sini sewaktu kita membuat antrian maka ada beberapa variabel yang diinisialisasi. Diinisialisasi itu diberi nilai awal. Yang pertama adalah head atau kepala antriannya diisi dengan -1. Kemudian tail atau ekor di antriannya juga kita isi -1 karena belum ada isinya si antrian ini. 0, 1, 2 itu hanya nomor antriannya begitu ya, bukan data yang diantrikan, bukan. Kemudian maksimum antriannya adalah 3 begitu ya. Jadi di create ini suatu kita membuat antrian, dia akan menginisialisasi 3 variabel, yaitu head dengan -1, tail dengan -1, dan maksimum antriannya dengan 3. Kalau isEmpty, nah isEmpty ini sebenarnya mengecek apa? Mengecek variabel tail. Jadi jika tailnya itu -1, maka artinya si antriannya kosong atau queue-nya kosong gitu. Jadi kalau tailnya
tidak sama dengan min 1 berarti tidak kosong. Kalau min 1 berarti Q-nya kosong. Jadi dia ngecek hanya tail aja misal. Yang paling sederhana seperti itu. Berikutnya adalah fungsi isFull. Nah, fungsi isFull ini digunakan untuk melakukan pengecekan apakah si data di antriannya penuh atau kosong gitu ya. Nah, kalau full dia ngecek tailnya itu maksimum min 1. Jadi maksimumnya 3 min 1 2 gitu ya. Jadi dia cek kalau tailnya adalah maksimum minus 1 gitu, maksimum kurang 1, maka dianggap Q-nya itu penuh. Kalau maksimumnya tailnya itu tidak sama dengan maksimum minus 1, maka dianggapnya Q-nya tidak penuh. Ya, ada isinya atau kosong gitu ya. Oke, ini adalah fungsi isFull. Berikutnya adalah fungsi enqueue. Enqueue ini digunakan untuk mengisi data ke antrian. Nah, kita misalnya punya queue atau antrian berisi 3 antrian ya, 3 antrian 0 1 2. Headnya min 1, tailnya min 1, maksimumnya 3. Kemudian kita punya 3 data yang akan diantrikan di sana. 1 2 3 gitu ya. Nah, kita lihat di sini data yang pertama masuk karena kosong antriannya, dia akan langsung menuju ke antrian nomor 1. Dan artinya tailnya sekarang berisi 0 karena alamat si satunya ini adalah di antrian nomor 0. Kalau di C++, Python dan Java-like atau C-like language gitu ya, bahasa pemrograman seperti bahasa C termasuk Java, Python dan seterusnya, itu biasanya kalau list gitu ya, linked list, array itu selalu dimulai dari 0. Nah, sini tailnya sama dengan 0. Kalau antrian nomor 2 masuk, dia selalu ada di belakang antrian yang sudah ada. Misalnya antrian yang sudah ada kan 1, dia di belakang nomor 1. Dan tailnya berarti sekarang 1 variabelnya itu ya. Kemudian antrian nomor 3 masuk ke antrian, data nomor 3 masuk ke antrian, dan variabel tailnya sekarang diisi dengan 2. Artinya di sini kalau kita jalankan fungsi isFull, dia otomatis true gitu, benar gitu ya, karena dia sudah penuh antriannya. Ini untuk enqueue. Nah, kalau di queue gimana? Di queue itu menghapus elemen pertama di antrian. Nah, contohnya kan sekarang ini full ya. Antriannya ada 1 2 3 data di antrian. Nah, sekarang data nomor 1 sudah diproses misalnya, kemudian dia harus keluar gitu kan, karena first in first out, otomatis nomor 1 akan keluar terlebih dahulu. Ini keluar, sekarang yang nomor 2 akan menempati data nomor 1, nomor 3 akan menempati data yang tadi ditempati oleh nomor 2. Dan variabelnya tailnya sekarang diisi dengan 1. Kalau berikutnya ya, yang di Q2 berarti 2-nya akan dikeluarkan dari antrian. Otomatis 3-nya akan masuk ke antrian yang pertama nomor 0, kemudian tailnya diisi dengan 0. Nah, sekarang kalau kita mau mengosongkan antrian menggunakan di queue. Nah, nomor 3 ini akan keluar, kemudian tailnya akan diisi dengan min 1. Artinya kalau kita menjalankan operasi isEmpty, maka kita tahu bahwa isEmpty-nya nanti menghasilkan nilai true. Kenapa? Karena antriannya sudah kosong gitu ya. Ini di queue. Nah, kalau clear gimana? Kalau clear, ini fungsi clear. Ini sebenarnya datanya masih ada di antrian, tapi variabel tailnya langsung kita isi dengan minus 1, sehingga 1, 2, 3-nya tidak bisa bisa dianggap hilang gitu ya, atau tidak bisa diakses. Ini untuk clear. Nah, untuk tampil data, misalnya kita punya antrian penuh gitu, ada datanya 1, 2, 3 di antrian. Kita ingin menampilkan data yang ada di antrian. Nah, itu biasanya kita pakai variabel i, digunakan sebagai pointer, menggunakan statement for gitu ya. For i sama dengan 0 sampai maksimum lebih kecil atau sama dengan maksimum min 1 misalnya gitu ya. Tampilkan data yang ada di antrian. Nah, ini variabel i-nya kalau sama dengan 0, ada datanya 1, tampilkan 1 gitu ya. Kemudian i++ kan, dia jalan i-nya ke antrian berikutnya. I sama dengan 1, lihat datanya 2, tampilkan 2, jalan lagi, I sama dengan 2,
datanya 3, tampilkan 3 ini adalah fungsi tampil untuk menampilkan data yang ada di antrian atau queue. Oke, setelah kita mengetahui algoritma dari queue atau antrian yang first in first out, kita coba buat algoritmanya dalam bentuk pseudocode sehingga nanti kita bisa konversi ke bahasa pemrograman tertentu. Ya, dalam hal ini kita konversi ke dalam bahasa pemrograman C++ dan Python. Nah, yang pertama itu proses create dari queue ke membuat antrian. Ya, kita tahu di situ ada 3 variable, head, tail, dan maximum. Ya, biasanya maksimumnya itu kita buat sebagai konstanta gitu ya. Oke, misalnya 3. Kemudian fungsi create. Oke, seperti ini. Di fungsi create ini ada apa saja? Buat queue baru, kemudian apa namanya, headnya diisi dengan -1, kemudian tailnya diisi dengan -1 ini ya. Kemudian returnnya queue. Oke, ini untuk fungsi create. Kemudian berikutnya ada fungsi isEmpty. Fungsi isEmpty. Oke. Ngecek kan ya, jika depan sama dengan -1 dan belakang sama dengan -1, maka true. Nah, gitu ya. Jika head sama dengan -1 dan tail, ini hanya biar sama, head dan tail sama dengan -1, maka return true. Else return false. Nah, kalau tidak head sama dengan -1, tail -1, maka tidak kosong gitu ya. Kemudian berikutnya is full. Fungsi is full untuk melakukan pengecekan apakah antriannya sudah penuh atau belum. Dia melakukan pengecekan ya, jika tail itu sama dengan maksimum min 1. Oke, maka maka dia memang sudah penuh gitu ya. Kalau tidak, berarti maka queue-nya tidak penuh. Untuk full, untuk enquery fungsi. Oke, biasanya kalau fungsi itu jarang ditulis huruf besar ya depannya, tapi ya contoh aja. Enqueue. Oke, di sini lupa ada parameternya pasti Q. Ada parameternya. Kalau NQ dan ukuran, oke, fungsi NQ. Nah, kalau NQ dia parameternya ada 3, yaitu Q-nya akan diisi, kemudian
data yang mau diisi dan ukuran dari queue-nya, antriannya. Ini berarti mengeceknya jika check is full, kalau penuh gitu ya, maka tulis queue penuh gitu ya, atau antrian penuh misalnya. Nah, tapi kalau tidak penuh, kalau tidak penuh maka cek lagi apakah kosong ya. Oke, kalau kosong maka ini headnya sama dengan 0, kemudian tailnya juga 0. Else tailnya sama dengan tail plus 1. And if ya, and if yang ini. Kemudian jangan lupa atur dari belakang queue menjadi datanya. Ya. Dan boleh ditulis misalnya data sudah dimasukkan ke dalam queue. Oke, kemudian untuk fungsi dequeue, untuk fungsi dequeue, kayak parameternya queue aja ya, karena dia pasti menghapus data yang di depan. Dia cek jika apa namanya queue-nya kosong gitu, maka tampilkan queue kosong. Artinya kalau queue kosong tidak ada elemen yang dihapus, tidak bisa dihapus elemennya karena kosong gitu ya. Nah, kalau nggak kosong, cek lagi jika head sama dengan tail. Nah, jika head sama dengan tail, maka head sama dengan tail sama dengan -1. Else head dengan head plus 1 ya. And if, kemudian jangan lupa tampilkan apa, tulis elemen
nilai depan Q gitu dihapus dari Q. Ini untuk fungsi the Q nya. Untuk fungsi yang selanjutnya untuk fungsi clear. Oke, sekarang kita akan coba mengimplementasikan algoritma Q ke bahasa pemrograman C++. Oke, kita lihat di sini terdapat 1 2 3 4 5 6 7 operasi pada Q yang nanti di bahasa C++ mungkin akan menjadi fungsi ya. Berarti kita buat dulu dasarnya. Ini nama fungsinya, the create, ada isEmpty, kemudian isFull, kemudian apa itu, the Q, kemudian enQ, kemudian clear, kemudian tampil. Oke, kemudian kita isi, karena Q ini kan di create dia menggunakan structure ya kalau di bahasa C. Jadi biasa kita include panggil string. Oke, setelah itu kita buat structure untuk Q-nya. Oke, isi structure dari antriannya adalah data yang panjangnya nanti disesuaikan dengan misalnya kita berapa 3 ya, kalau di contoh ini maksimum 3 kita buat sebagai konstanta, tipenya integer. Biasanya kalau konstanta itu huruf besar semua begini ya. Kemudian head tail, oke, tipenya integer ya, oke. Kemudian kita buat ini untuk fungsi create-nya. Jadi dia tipenya adalah Q. Nanti kita definisikan satu variabel yang tipenya adalah structure Q. Dia ada head, kita isi dengan min 1, dan ada tail diisi dengan min 1. Oke, return key. Oke, setelah itu kita lihat fungsi yang kedua adalah isEmpty. isEmpty dia itu kan tipenya boolean ya, karena dia akan mengeluarkan nilai true or false, apakah antriannya kosong atau apakah antriannya tidak kosong gitu ya. Kalau kosong berarti true, kalau tidak kosong berarti false. Oke, sebagai parameternya di sini tentu adalah Q. Oke, dia mengecek ya jika head sama dengan 1 dan Q-nya sama dengan tail-nya itu 1, maka kosong gitu ya. Oke, jadi kalau
1 dan tailnya minus 1 dan head minus 1, maka dia return true. Kemudian is full, dia mengecek apakah queue-nya itu sudah penuh. Dia ngecek yang tailnya saja ya. Oke, kalau tailnya itu maksimum min 1, dia return true. Kalau tidak, dia return false. Dia tipenya juga boolean. Kemudian di queue, oke, ya tipenya prosedur ya, fungsi yang tidak mengeluarkan nilai, void. Dia cek untuk di queue-nya if, cek dulu apakah empty si antriannya atau enggak gitu ya. Kalau empty ya tampilkan queue kosong, nah, gitu ya. Jadi tidak ada yang bisa dihapus. Kalau tidak kalau tidak kosong gitu, maka tulis misalnya elemen apa, oke, dihapus dari antrian queue. Cek lagi kalau queue headnya sama dengan queue tail, maka queue headnya diisi dengan min 1 dan queue tailnya diisi dengan min 1, artinya dikosongkan gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak sama dengan, maka yang depannya atau headnya ditambah dengan 1. Oke, berikutnya adalah NQ ya. NQ ini NQ-nya di atas DQ misalnya, ini NQ ya. NQ ini digunakan untuk menambah atau mengisi antrian gitu ya, dari belakang ke depan dan seterusnya. Tipenya void, fungsi yang tidak mengeluarkan nilai. Parameternya adalah Q dan data yang akan diantrikan gitu ya. Jadi dia cek dulu if apakah si queue-nya penuh begitu. Kalau penuh ya tidak bisa masukin data lagi ya. Queue penuh, kita tampilkan queue penuh. Tapi kalau tidak penuh, cek lagi apakah kosong. Ya, kalau kosong maka nilainya ditaruh di depan. Jadi headnya sama dengan 0. Kemudian qtail-nya tambah, kemudian datanya diisi dengan nilai yang mau dimasukkan ke dalam antrian. Tampilkan misalnya seperti ini.
Oke, kemudian fungsi yang berikutnya adalah fungsi clear. Nah, ini clear. Clear itu tipenya berarti void ya. Void. Dia parameternya adalah Q. Dia hanya mengeset headnya sama dengan 1 dan filenya diisi dengan min 1. Kemudian tampilkan misalnya Q telah di clear. Oke, yang selanjutnya yang terakhir adalah fungsi tampil. Nah, fungsi tampil ini digunakan untuk menampilkan data yang ada di antrian. Yang menampilkan data yang ada di antrian, di tipenya adalah void, kemudian parameternya ya pasti Q. Dia cek dulu biasa apakah Q-nya itu kosong gitu. Kalau kosong berarti ya tidak ada yang ditampilkan ya. Tapi kalau tidak kosong, kalau tidak kosong, maka tampilkan data yang ada di Q. Yang menggunakan statement for ya, for tadi integer i sama dengan 0 gitu, atau head ya, sampai i nya lebih kecil atau sama dengan qtail. Tampilkan datanya, data yang ke i misalnya di batasi dengan spasi. Oke, setelah kita membuat semua fungsi dan membuat struktur data untuk antrian atau queue, baru kita bisa jalankan misalnya di program utamanya ya. Aklamasi. Oke. Buat yang pertama kita inisialisasi atau buat antriannya. Misalnya namanya adalah myQueue. Oke, perhatikan create-nya, kalau sini huruf besar berarti ya gini. Kemudian kita masukkan data, ini kan udah jadi antrian, kita masukkan 3 data ke antrian ya, misalnya menggunakan fungsi ini enq. Oke, nama antriannya, kemudian datanya, misalnya 3 data ya, kan 1, 2, 3, 10, 20, 30 misalnya. Kemudian untuk menampilkan datanya pakai tampil. Oke, coba kita jalankan. Error. Oke, errornya adalah struct-nya itu kalau bahasa outputnya struct query error expected. Lupa. Oke, Pak 12. Ini lupa ya untuk structure. Oke, apa ini? C elemen 31.
ada D, harusnya Q. Nah, oke, 10, elemen 10 ditambahkan, elemen 20 tambah 30 ditambahkan, kemudian tampilkan isi Q. Ini untuk NQ. Misalnya kita simulasikan untuk apa? DQ misalnya ya, DQ. Berarti oke, kita ingin menghapus data yang pertama ya. Di antriannya antrian my Q. Kemudian tampil. Oke. Nah, kan tadi datanya 10, 20, 30, kemudian 10-nya dihapus yang pertama, yang ini. Nah, sekarang datanya tinggal 20 dan 30 misalnya ya. Kemudian kita misalnya mau apa? Mengclear datanya tadi ya. Kemudian tampilkan. Nah, harusnya datanya jadi kosong kan ya si Q-nya ini. Nah, oke. Jadi yang pertama ditambahkan antrian 10, 20, 30, kemudian tampilkan datanya. Nah, kemudian dihapus antrian yang pertama, sekarang tinggal 20, 30, kemudian di clear. Nah, sekarang antriannya sudah kosong. Nah, demikian implementasi algoritma Q menggunakan bahasa C++. Oke, sekarang kita akan mengkonversi program C++ ini ke program Python. Ya, kita copy paste, kita copy paste. Ke program Python. Di Python tidak menggunakan untuk di Python konstanta ya, tinggal didefinisikan aja seperti ini. Jangan lupa titik komanya dihilangkan, dan untuk structure kita di Python kita rubah jadi kelas. Oke, sini. Oke, sekarang datanya jangan lupa indentasi ya di Python. Ini untuk menentukan maksimum data Python. Oke, sehingga si create ini bisa dihilangkan. Untuk SMT, oke, kalau di Python tidak ada. Oke, return. N-nya jadi N begitu. Dan untuk ispool untuk di Q
Oke, karena pakai kelas ya, jadi kita rubah stylenya. Oke, else-nya. Q-nya karena pakai kelas, semuanya ada di dalam kelas Q tadi ya. Oke, sekarang untuk fungsi NQ-nya. Ya, NQ sama Q jadikan self. Space-nya tidak ada di Python, jadi tambahkan, dirubah stylenya jadi safetail sama dengan safetail plus 1 atau safetail tambah sama dengan 1. Lupa. Oke, untuk menampilkan nilainya. Oke, sekarang untuk fungsi clear. Kemudian fungsi tampil. Oke, kalau kosong tampilkan antriannya kosong gitu ya. Nah, kalau tidak kosong baru tampilkan isi dari queue-nya.
Oke, for kalau di bahasa Python berarti for i in range dalam kurung self head koma self tail oke plus 1 maka print self data ke yang i kemudian di apa ya batasi dengan spasi gitu ya. Oke, untuk program utamanya karena di apa namanya ini di Python tidak mengenal program utama gitu main program, jadi ya ini kita main tabulasinya aja. Oke, ini bisa dihapus. Nah, untuk apa namanya? Karena di Python ini strukturnya diganti dengan kelas, maka kita buat dulu kelasnya. Nama kelasnya misalnya myQ. Tipe datanya adalah Q. Kelas Q gitu ya. Objeknya myQ. Kemudian karena dia tipenya adalah kelas, maka ya di sini dipanggil fungsinya itu dianggap sebagai metode. Ya nanti belajar lebih lanjut mengenai metode dan kelas di mata kuliah Object Oriented Programming gitu ya. Jadi yang tadinya parameter ya sekarang dianggap sebagai metode gitu ya. Makanya tadi parameternya diganti jadi self. Oke, kemudian kita jalankan. Line 16 error. If self is empty. Invalid syntax 16 ini ada kurung buka. Oke, coba lagi. The object has no attribute data. Line 5. Kurang sama dengan Q object has no attribute and Q. Oh ya, karena dianggap sebagai bagian dari kelas ya berarti ini semuanya harus ada di dalam kelas Q. Tabulasinya harus sesuai gitu ya. Oke, kita coba lagi. Nah, oke ya. Jadi elemen 10 ditambahkan dalam Q 20, 30, kemudian ditampilkan view-nya yang 10 dihapus dari Q menggunakan metode kalau di sini sebetulnya metode and apa di Q. Nah, kemudian tampilkan, kemudian di clear dan kosong. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana mengimplementasikan algoritma Q atau antrian ke dalam bahasa pemrograman C++ dan bahasa pemrograman Python.
Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.